Siapa yang tidak ingin hidupnya lebih baik? Mengapa beberapa orang hidupnya terus sulit sementara yang lain dengan mudah meraih perubahan dan keberlimpahan? Apa sebenarnya penyebab di balik semua ini? Jawabannya ada dalam video kali ini, dan aku akan menjelaskannya dengan sangat jelas dan rinci. Jadi, pastikan kalian menonton video ini hingga akhir dan perhatikan penjelasannya. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya rumit. Mengapa semakin sulit untuk meraih kebahagiaan dan kenikmatan dalam hidup? Mengapa kesulitan tampaknya melekat pada hidup kita? Mari kita cari tahu bersama-sama. Jawabannya sebenarnya terletak pada pikiran kita. Semuanya bermula dari pikiran kita. Betul, semuanya bermula dari pikiran kita. Namun, jangan khawatir, aku akan menjelaskan dengan detail. Pikiran kita memiliki peran penting dalam menentukan kata-kata yang kita ucapkan. Dan kata-kata tersebut, pada gilirannya, mempengaruhi tindakan yang kita lakukan. Tindakan-tindakan tersebut, jika terulang-ulang, akan membentuk kebiasaan kita. Dan dari kebiasaan itulah, karakter kita terbentuk. Karakter yang kita miliki saat ini menentukan nasib yang kita alami dan jalani. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana dengan nasibmu hari ini? Apakah masuk dalam kategori sulit, kesulitan, atau bahkan semakin sulit? Sebenarnya, masalahnya terletak di mana? Atau mungkin, kamu termasuk orang yang semakin bahagia? Bagaimana kita bisa menjelaskan fenomena ini? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tidak 100% orang akan menjawab dengan tegas bahwa mereka ingin berubah. Namun, jika kamu benar-benar ingin berubah, yang harus diperbaiki adalah pikiran, sudut pandang, asumsi, dan sistem yang ada dalam wawasanmu. Pikiran sadar dan akal berada di pikiran kita, namun sistem atau keyakinan berada di bawah sadar. Pikiran kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, dengar, dan rasakan. Informasi tersebut kita ambil dan simpan dalam memori bawah sadar, yang merupakan big memory. Pertanyaannya adalah bagaimana merubah pikiran sadar dan bawah sadar ini agar sama seperti orang yang bahagia dan sederhana. Sebenarnya, jika kamu menganggap ini mudah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Mari kita persingkat penjelasannya. Mulai dari sekarang, hilangkan. Mulai dari sekarang, hilangkan pikiran-pikiran negatif atau buruk sangka. Jika pikiran negatif muncul, segera bertaubat kepada Allah. Jika kamu mengulangi terus-menerus pemikiran atau sudut pandang yang baik, maka itu akan tersimpan dalam bawah sadarmu. Tadi saya katakan bahwa jika hidupmu negatif hari ini, berarti pikiranmu didominasi oleh data informasi yang negatif. Jadi, seperti ibarat kopi, jika kita terus menuangkan air putih, lama-kelamaan kopi tersebut akan hilang dan yang tersisa hanya air putih. Jadi, mulailah berpikir bahwa rezeki itu mudah datang pada kita. Misalkan, rezeki mudah datang kepadaku karena Allah sudah menetapkan diriku dalam kebahagiaan. Setelah kamu mengatakan kalimat-kalimat yang indah untuk membentuk sistem di dalam hatimu. Lama-kelamaan yang tadinya tidak yakin akan membentuk keyakinan yang benar-benar yakin bahwa semuanya akan Allah mudahkan. Percaya atau tidak, hukumnya Allah sudah menetapkan manusia dalam kebahagiaan. Namun, lingkungan memiliki peran yang sangat penting. Terkadang, lingkungan membuat kita jauh dari kebahagiaan dan kelimpahan. Jangan salahkan orang lain dan jangan salahkan diri sendiri. Ubahlah sugesti tersebut dengan mengulangi pemikiran yang baik. Kembali pada prinsip awal, berpikir baik, insya Allah perkataannya baik. Kalau perkataannya baik, tindakannya pun baik. Kalau tindakannya baik, kebiasaannya pun menjadi baik. Dan akhirnya, karakternya menjadi baik dan mendapatkan nasib yang baik. Jadi, perbaiki diri, perbaiki batin, perbaiki hati, kemudian bentuk mental yang berani. Berani untuk sukses, berani untuk merubah diri sendiri. Tidak semua orang berani mengubah diri mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa mereka berani, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak mau melakukan atau mempraktekkan ilmu yang ada. Tapi sekarang, balikan sugesti tersebut dengan mengulang-ulang pemikiran yang baik. Meskipun mungkin sulit bagi orang yang sedang mengalami kesulitan hari ini, kamu harus belajar. Kamu harus mengulang-ulang cara berpikir yang baik. Mulailah berpikir bahwa rezeki itu mudah datang pada kita. Pikirkan bahwa Allah sudah menetapkan kamu dalam kebahagiaan, setelah kamu mengatakan kalimat-kalimat yang indah tadi untuk membentuk sistem di dalam hatimu, lama-kelamaan yang tadinya tidak yakin hanya sekadar kata-kata akan membentuk keyakinan yang benar-benar kuat. Keyakinan bahwa
Allah akan mengabulkan semua doa kita. Terima kasih atas penjelasan yang singkat dan padat ini. Sudah banyak manusia yang mempraktekannya, walaupun hanya 5% dari jumlah manusia di dunia. Pertanyaannya, apakah kamu ingin masuk ke dalam 95% yang tidak mempraktekkan atau ke dalam 5% yang melakukannya semuanya kembali pada kamu? Jadi, perhatikan pola pikirmu dengan baik. Sekarang, masuk pada solusi intinya. Perbanyaklah membaca sholawat, perbanyaklah membaca istighfar, dan perbanyaklah mensyukuri nikmat Allah. 3 hal ini sangat penting. Mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan, ketika terlintas pikiran negatif, segera bertaubat dengan istighfar, dan yang ketiga berharap untuk mendapatkan syafaat dengan rutin membaca sholawat. Dengan membaca sholawat secara rutin, esensinya adalah untuk melahirkan rasa cinta di dalam batin kita. Ketika batin kita penuh dengan cinta, pasti keyakinan pemilik sistemnya akan sangat kuat bahwa Allah akan mengabulkan semua doa kita. Terima kasih atas penjelasan singkat dan padat ini. Sudah banyak orang yang mempraktekkannya, dan hanya 5% yang berhasil. Pertanyaannya, apakah kamu ingin menjadi bagian dari 95% atau menjadi bagian dari 5% yang berhasil semuanya kembali kepada kamu? Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kamu.